3 kartu merah dan pemukulan terhadap wasit. Lalu bagaimana KONI menyikapi peristiwa itu? Kami temui Ketua KONI Sulawesi Tengah Nizar Rahmat. Pak Nizar, selamat sore Pak Nizar. Selamat sore Elsinta, iya. Ya, baik, dengan Wiryo di studio Pak Nizar. Pak Nizar, kita turut prihatin Pak Nizar ya atas peristiwa beberapa kontroversi, salah satunya juga pemukulan ya yang terjadi pada saat laga antara Sultan versus Aceh. Ya. Apa yang bisa dicermati dari peristiwa ini bagi KONI Sultan? Ya, saya selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah, kita bicara olahraga, bicara harga diri, bicara harkat martabat, bicara kebanggaan. Tentu ini ketiga variabel tersebut tentu dalam konteks daerah dan dalam konteks bangsa Indonesia. Yang pertama, permainan olahraga ini kan dijunjung tinggi yang namanya fair play. Nah, inilah kerusakan kita, Pak. Saya selaku Ketua Umum KONI dari wilayah Tengah Timur Indonesia mengecam atas kebiadaban, atas kebobrokan pengadil lapangan yang notabene namanya wasit. Inilah yang merusak olahraga nasional kita, Pak. Jujur aja, Pak, kami dari luar daerah ini masuk 8 besar itu sejarah yang luar biasa. Kami dari luar daerah, banyak anak-anak kami yang dari amatir menjelang masuk ke profesional dipatahkan semangatnya, dipatahkan ke jiwa patriotnya hanya karena perlakuan pengadil lapangan ataupun wasit itu, Pak. Jadi terus terang kita mengecam yang namanya Eko yang munafiknya luar biasa. Bahkan sekarang beredar di medsos, ketawa ketiwi di rumah sakit sampai makan sate. Anak-anak saya bukan apa, saya tidak membenarkan perlakuan anak-anak kami, Pak. Tetapi itu kan kita lihat asap musababnya, bagaimana memicu yang namanya emosi anak-anak yang kelahiran 2004 ke atas, Pak. Yang emosinya masih belum stabil, Pak. Tentu ya kita juga harus bijak ya menyikapi apa hal-hal yang seperti itu. Kami betul-betul menyesal, Pak. Pantas aja Indonesia sampai saat ini timnasnya semua naturalisasi. Kenapa? Karena semua pengadil lapangan mulai dari Liga 1, Liga 2, Liga 3 di tingkat amatir, olahraga pelajar, kalau yang namanya tuan rumah selalu mereka untungkan, Pak. Ini mental perampok, mental integritasnya nggak benar. Ini saya selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah menghimbau kepada Bapak Erick Thohir yang sudah teruji komitmennya bagaimana membersihkan PSSI. Pak, jangan cuma menaturalisasi, perbaiki kelembagaannya, perbaiki itu yang namanya perwasitan, dan seterusnya, Pak. Ya. Oke. Apa langkah konkret yang akan dilakukan KONI? Saya memprotes, Pak, karena ini multi event tingkat nasional, Pak, pembinaan prestasi. KONI bertanggung jawab terhadap pembinaan prestasi olahraga di daerah, Pak. Ada leading sektornya yang namanya Asprof PSSI yang membina, yang menyentuh langsung anak-anak. Tentu ini semua keluarga besar olahraga, khususnya Asprof PSSI, KONI Provinsi Sulawesi Tengah merasa dilempar tai mukanya akibat kelakuan Eko itu. Lalu apa yang akan dilakukan terhadap pemain yang memukul wasit ini, Pak? Ya tentu silakan kembalikan ke PSSI, kami serahkan anak-anak kami. Tetapi kan harus lihat sebab asap musababnya seperti apa. Ini kan baru anak-anak kemarin yang baru tumbuh dewasa, yang akan masuk ke profesional dari amatir. PON itu adalah puncak pembinaan prestasi, Pak, yang amatir, yang insya Allah ke depan anak-anak ini yang akan bakal membela bangsa ini jika mereka yang paling terbaik. Tapi belum apa-apa mereka punya semangat, mereka punya jiwa patriotisme, itu dipatahkan oleh mental-mental biadab, mental-mental yang bobrok. Dan ini bukan cuma si Eko ini. Nah, Eko itu mempertontonkan di ratusan juta masyarakat Indonesia bagaimana kebobrokan mental-mental penyelenggara pertandingan begitu. Pak, apakah KONI juga melakukan pertemuan dengan Asprof, kemudian juga dengan para pemain untuk ya tentu secara kelembagaan kami mempunyai langkah masing-masing. Asprof akan memprotes itu ke internal PSSI, KONI akan memprotes itu. Bila perlu menganulir, jangan membiasakan melanjutkan yang sesuatu yang haram. Itu yang haram, tahu nggak? Jangan diusahakan PB PON, pengurus besar PON,
Pekan Olahraga Nasional menganulir hasil itu supaya tidak muncul para perampok-perampok, para mental bobrok dan biadab itu mempertontonkan kepada anak bangsa bagaimana pelacurnya kita. Kami sangat marah, Pak. Ini soal harga diri daerah dan akan membela harga diri bangsa. Kebanggaan kita semua, Pak, dirusaki oleh mental. Mari kita lihat secara objektif bagaimana sebab-musababnya. Menit ke 85 dihancurin kita dengan 3 kartu merah. Dihancurin kita dengan 2 penalti yang gak bener. Eko ngakak-ngakak, didramatisir, dijemput 2 ambulans di lapangan, omong kosong. Oke, Pak Nizar. Iya, Pak. Secara resmi apakah sudah berkirim surat? Kami berkirim surat ke KONI Pusat selaku penanggung jawab multi event PON untuk membatalkan, menganulir hasil itu. Jangan dibiarkan. Hasil yang haram, ya haram hasilnya. Sudah dilakukan pengiriman suratnya? Sudah kami lakukan pengiriman surat hari ini. Sudah dilakukan? Iya. Baik. Apakah sudah ada respon, Pak, dari KONI Pusat? Nah, ini kami baru mengecek ke staf kami karena kami posisinya di Jakarta saat ini, Pak. Pak Nizar ada di Jakarta sekarang? Iya, di Jakarta. Iya. Jadi jangan biarkan Eko itu cabut lisensinya Pak Erick Thohir. Dan selidiki itu mafia-mafia wasit internal itu banyak. Kemarin tadi malam disaksikan oleh ratusan juta anak bangsa melihatkan kebobrokan mental dan hancurnya integritas. Pak Nizar. Ya. Pak Nizar, kami sangat memahami kemarahan Pak Nizar dan juga banyak masyarakat Sulawesi Tengah atas insiden kemarin. Tetapi mungkin secara organisasi itu penting untuk terus disampaikan ya, secara organisasi agar ini sifatnya bisa dilakukan tindakan yang lebih terorganisir. Karena sekali lagi memang bukan hanya masyarakat di Sulawesi Tengah, tetapi hampir seluruh masyarakat yang menyaksikan secara langsung bagaimana ketidakadilan wasit dalam laga tersebut. Tetapi terlepas dari itu semua, Pak, bagaimana kondisi para pemain, Pak? Apakah Bapak sudah mengecek kondisi mereka setelah? Kami semangati, Pak. Kami beri terus motivasi agar mereka ini terus angkat dada, terus mempertahankan jiwa patriotisme. Bagaimana selaku pejuang-pejuang olahraga, pejuang-pejuang bangsa ini. Tetapi kita tidak bisa juga menjamin bagaimana psikologi anak-anak ini. Pak, tidak sedikit putra-putra bangsa ini hancur masa depannya di bidang olahraga, tidak mau lagi melanjutkan. Ada yang jadi pengangguran banyak karena perlakuan-perlakuan di lapangan seperti itu. Secara organisasi tentu kami akan melakukan tindakan organisasi. Kami minta PB PON, kami minta KONI Pusat untuk menganulir, jangan membiarkan sesuatu yang haram itu menjadi selalu mempertahankan yang haram. Kita lihat secara objektif, buka mata, hati nurani kita melihat itu, ada jejak digitalnya. Bagaimana perlakuan bobrok seorang Eko itu? Oke, Pak Nizar, selain ini kan catatan Pak Nizar selaku Ketua PONI Sulawesi Tengah di cabang olahraga sepak bola. Bagaimana dengan cabang yang lainnya, Pak? Banyak hal, Pak. Banyak hal yang mungkin yang harus kita benahi ke depan, Pak. Contoh kami, ada olahraga tinju yang kemarin secara terang benderang. Ada atlet kami renang, Joy Aditya, yang kami sangat miskin medali, Pak. Sudah lolos prapon, keluar ID card potnya. Tiba-tiba di ujung, dipatahkan diambil oleh daerah lain. Ini hal-hal yang tentu kami sangat sesali. Janganlah didukung-dukung hal-hal yang seperti ini. Kasihan kami di daerah udah miskin prestasi, terus dirampok lagi. Jadi minta tolong, Pak, kita membuka mata hati nurani kita semua. Hati nurani semua, tolong kita berbuat yang adil lah. Tolong pertontonkan hal-hal yang menjunjung tinggi fair play kepada anak-anak bangsa. Jangan gaya seperti semalam, Pak, memalukan. Pak Nizar, terima kasih untuk waktu Anda, Pak Nizar. Iya, mohon maaf ini, Elsinta. Ya. Kami memahami kemarahan itu, Pak Nizar. Mudah-mudahan ada solusi yang lebih berkeadilan bagi Terima kasih, Pak. tim di sana ya. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya.